semuanya, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel Emi Gloria. Hari ini aku mau bikin konten bersih-bersih lagi ya teman-teman. Yuk temenin aku hari ini untuk bersih-bersih ya. Oke, di sini pertama-tama ini tuh adalah hari Sabtu ya. Dan ini tuh adalah sebenarnya kelanjutan video yang bersih-bersih dapur itu. Tetapi aku menduluankan konten bersih-bersih dapur dulu yang clean invitation ya kan. Dan kemudian ini aku akan upload kembali untuk video bersih-bersih ruang tengahnya. Oke, ini aku udah bangun ya teman-teman. Pasti gak heran lagi kan kenapa ini kamarnya tuh berantakan banget, karena aku tidurnya di sini teman-teman, karena tanteku itu tidur di kamarku. Tanteku yang tukang salon itu. Nah, jadi tanteku kan sakit. Jadi tanteku tuh di sini teman-teman, dan aku itu tidur di sini di kamar abangku ya. Jadi ini memang banyak banget selimut terus berantakan. Dan karena ini kebetulan hari Sabtu, jadi ya oke-oke aja sih teman-teman ya. Dan di sini aku mau bersihkan, dan mamaku itu yang nyapu. Pokoknya ini kerja sama biar cepat, karena kebetulan aku at school. Jadi ini aku bangunnya jam 7 pagi biar cepat ya kan. Dan untungnya aku nggak telat sama sekali, malah aku cepat datangnya teman-teman. Pokoknya sebelum jam segitu aku udah datang duluan lah kayak gitu. Oke, udah kelar. Kemudian lanjut aku mau ke kamar yang sini lihat mataharinya tuh udah benar-benar terang menerang ya kan. Tapi ini belum pada dibukain jendelanya. Mari kita buka dulu. Kalian bisa lihat teman-teman, mataharinya itu loh jadi bikin silau ya kan. Tapi ya udahlah ya kan, nggak apa-apa, yang penting biar kayak tempat tidurnya tuh terjemur. Jadi walaupun beberapa bulan nggak dijemur, nggak kotor itu kan bisa ya kan dijemur di tempat sini kayak gitu. Oke teman-teman, kalau udah lanjut aku mau ngelipetin kain. Nah, kalian bisa lihat ya kainnya ini, kok kain ngelipetin selimut. Sebenarnya bukan selimut sini teman-teman, tapi bed cover, karena ini tuh dari tanteku tuh udah lama banget loh teman-teman bed covernya. Dan sebenarnya tuh tempat tidur kan, tapi itu dipakai untuk jadi selimut karena itu bener-bener lembut banget pas dipakai. Aduh, bener-bener enak lah teman-teman. Oke, lanjut setelah udah selesai bersihin kamar semuanya, aku lanjut mau bersihin ruang tengah. Pokoknya hari ini ruang tengah sama teras, jadi temenin aku ya teman-teman. Nah oke, ini mamaku bagian nyapu dan aku bagian beresin meja dulu. Jadi sebelum disapu keseluruhannya, aku mau beres-beresin dulu meja-mejanya, soalnya kayak berantakan kali kan. Karena kalau mau rumahnya itu bersih rapi, itu barang-barangnya harus tertata juga kayak gitu, biar kelihatannya memang ini rumahnya betul-betul dibersihin. Nah, kan itu judulnya kan teman-teman, kiat membersihkan rumah luas ya. Nah, jadi aku akan bahas lagi di sini. Sebenarnya belum pernah sih aku bahas, tapi ya aku pengen menceritakan saja. Sebenarnya kiat ini tuh sama juga sih teman-teman, kayak kita tuh langkah-langkah biar rumahnya bersih bagaimana gitu lah ya. Sebenarnya aku juga udah pernah sih membahasnya, cuman belum pernah yang pakai kata-kata kiat. Nah, pastinya langkah-langkah agar rumah bersih. Nah, itu yang pernah. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu teman-teman, sebenarnya sih langkah-langkahnya ini tuh sama aja sih dengan yang di Google, karena aku mengcopy kata-kata dari Google. Tapi nggak apa-apa ya kan, untuk membahas dan mengulangi lagi, karena kan pastinya kalian nggak akan berpikir kan untuk mengetik itu di Google. Jadi biar aku yang mengatakan di sini supaya kalian bisa melihat benar-benar apanya rumah itu gitu ya kan, langkah-langkahnya gimana supaya bersih dan kinclong gitu. Sebenarnya kalau kinclong sih enggak ya, tapi ya minimal bersih lah, lantainya putih gitu ya kan, nggak ada kotoran-kotorannya. Jadi teman-teman, sebenarnya awal kita itu mau bersih-bersih kan dari kita itu kayak kemauan kita sendiri ya. Nah, kalau kita nggak mau dari hati dan dari pikiran, pastinya akan membuat kita itu tidak akan bersih-bersih. Tapi kalau di pikiran udah kayak aku pengen bersih-bersih banget nih, ini rumah ini, pasti kita tuh mau teman-teman. Tapi kalau misalnya dari hati kita tuh kayak males, ini tuh pasti nggak akan terjadi. Itu pun kalau terjadi itu adalah pemaksaan, karena aku tuh udah mengalaminya teman-teman. Aku tuh kalau malas ya kan, tapi kayak aduh ini udah kotor banget ya, wajib dipaksa gitu kan, betul kan? Nah, jadi tuh ya terasa paksaan. Jadi kalau kita mau bersih-bersih, membersihkan rumah yang benar-benar bersih banget, itu kita harus ada dalam hati dulu ya teman-teman, baru bisa. Nah, kemudian ya pastinya kalau mau membersihkan rumah, kita harus ada alat-alatnya seperti sapu, pel. Nggak perlu yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, yang mewah-mewah. Yang terpenting itu ada sapu, pel, sama lap.
itu udah dapat membersihkan semua bagian benda-benda di ruang tengah dan di dapur juga bisa. Jadi teman-teman bersih-bersih itu tidak perlu yang kayak barang-barang mewah gitu kan, kayak misalnya pakai vakum lah, inilah gitu, enggak. Itu kadang vakum itu sih bukan kebutuhan banget ya, tapi keinginan kita doang. Dan itu untuk mungkin kalau dia sibuk kerja nggak sempat nyapu ya paling ya terpaksa harus beli itu supaya mempercepat dan tidak hidup lah kayak gitu. Tapi selagi kita masih bisa pegang sapu, ngepel sendiri, mungkin it's okay lah ya kita pakai sapu dan kita nyapunya sendiri tanpa harus bantuan kayak robot-robot vakum itu kan. Nah jadi kalau kita itu udah ada alatnya, udah ada kemauan dalam hati, ya kita bisa dong membersihkannya, ya kan? Pastinya betul dong bisa. Ya udah, kita itu ya sapu-sapu, tapi sebelum kita nyapu pastikan semua barang-barangnya, benda-bendanya itu rapi, teratur, tertata dengan baik. Nah, maksudnya tertata dan bagus itu gimana sih? Bukan artinya barang kita tuh harus bagus ya, bukan teman-teman. Tapi sebelum kita itu melap, kalau misalnya ada yang berdebu, boleh dong kita itu kayak ya teman-teman, ya kitanya harusnya melap dulu kan, melap barang-barangnya. Apalagi nih kalau rumahnya itu gak yang besar tapi luas, banyak barang-barangnya. Nah itu pastinya apalagi kalau banyak debu ya bolehlah teman-teman dilap. Terus kalau udah dilap baru deh kita sapu. Nah kalau misalnya lantainya kotor, lengket, berminyak apa segala macam, boleh nih dipel gitu kan, untuk membuat rumah kita tuh tidak yang terlalu kotor kali. Jadi kita boleh sapu-sapu dulu, tapi katanya sih lebih penting nyapu daripada ngepel. Tapi kalau misalnya nggak yang kotor-kotor kali, yang penting nyapu aja teman-teman untuk menghilangkan debu-debunya. Tapi kalau misalnya kotor, ada bekas kotoran cicak dan hitam-hitam, itu boleh dipel ya teman-teman, untuk membuat rumah kalian kinclong, bersih. Jadi itulah teman-teman caraku untuk membersihkannya. Kalau udah selesai itu, dah teman-teman percaya deh sama aku, pastinya rumahnya bersih. Yang penting itu disapu bersih, dilap semua barang-barangnya tertata rapi gitu kan, terus udah dipel. Nah pastilah teman-teman, aku itu nggak bohong, pasti rumah kalian bersih. Tapi kalau kalian misalnya punya anak kecil ya teman-teman, jangan berharap ya rumahnya bisa bersih, yang bersih banget. Aku aja yang rumahnya ini gitu kan, gak ada anak-anak kecil tuh aja udah kotor banget teman-teman, karena aku punya sebuah anabul dan anabulku tuh 3. Jadi ya teman-teman harap maklum aja kalau ruang tengahku, terasku dan dapurku tuh sering bersih ya, sering kotor, bukan bersih maaf. Nah jadi itulah teman-teman cara-caraku ya. Jadi ya tidak mesti juga sih harus barang yang mewah-mewah untuk membersihkannya. Yang terpenting cukup apa teman-teman? Sapu, lap, dan pelan, itu udah bisa membersihkan rumah yang sebersih-bersih mungkin. Oke deh teman-teman, jadi sekian ya langkah-langkahku. Semoga kalian bisa mengikutinya dan termotivasi, dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Dan jangan lupa tuh subscribe, like, and comment, dan jangan lupa di like. Bye-bye semuanya.